Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7, balik lagi dengan Pak Rizal pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai bab aritmetika sosial. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai keuntungan, kerugian, dan diskon, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya. Yang pertama yaitu mengenai bruto, neto, dan tara. Oke. Bruto, neto, dan tara ini digunakan untuk perhitungan pada sebuah kemasan makanan. Langsung saja kita lihat pengertiannya. Bruto adalah berat kotor barang yang terdiri atas, isi, dan kemasannya. Berarti bruto itu berasal dari neto yang ditambah dengan tara. Sementara itu, neto adalah berat isi barang tanpa kemasan. Jadi kalau kalian beli ciki-cikian dari Alfamart, di situ ada tulisannya neto. Nah, neto itu artinya cuman berat isinya doang. Jadi nggak termasuk sama bungkusannya. Kalau misalkan berat makanan yang ada di kemasan itu ditambah sama berat bungkusannya, berat plastiknya, berarti dia disebut dengan bruto. Oleh karena itu untuk mencari neto berarti rumusnya adalah nanti bruto dikurangi dengan tara. Nah, kita lihat apa arti dari tara. Nah, tara adalah berat pembungkus atau kemasan suatu barang. Jadi berat dari bungkusannya doang. Rumus cara mencari tara adalah bruto dikurangin sama neto. Sebagai contoh, berat biskuit dalam kaleng adalah 250 gram. Ini berarti berat biskuitnya doang ya. Jika bruto satu kaleng biskuit tersebut adalah 258 gram, berapakah berat kemasan kaleng tersebut? Berat kemasan kaleng berarti kita mencari tara, karena kita hanya mencari pembungkusnya saja. Maka cara menjawabnya adalah brutonya akan 258 gram, netonya 250 gram, berarti taranya adalah 258 dikurangi 250, sehingga jawabannya adalah 8 gram. Artinya berat kemasan kalengnya adalah 8 gram. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai bunga pada tabungan, yaitu yang dipelajari adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga atau pinjaman yang dinyatakan dalam persen dengan jangka waktu 1 tahun. Biasanya bunga tunggal pada bank dihitung berdasarkan modalnya saja. Misal, M adalah uang mula-mula yang disimbolkan dengan modal, berarti B% adalah persentase bunga. Maka bunga selama 1 tahun sama aja dengan B% dikali modal. Bunga selama N tahun dikatakan sebagai N/12 dikali B% dikali M. Bunga selama N tahun berarti rumusnya dikatakan sebagai N dikali B% dikali M. Contoh, Paman menabung di bank dengan tabungan awal sebesar Rp1.500.000. Bank memberikan bunga sebesar 15% per tahun. Besar tabungan Paman setelah 1 tahun adalah, berarti tabungan awal Paman itu M. M-nya adalah modalnya adalah 1.500.000. Bunga selama 1 tahun adalah 15% dikali dengan 1.500.000. Berarti bunga yang didapatkan oleh Paman adalah Rp225.000 dari cara 15/100 dikali 1.500.000. Maka besar tabungan Paman setelah 1 tahun nanti adalah
1.500.000 ditambah dengan 225.000, yaitu menjadi 1.725.000. Oke. Cukup sekian materi untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kamu ulangi videonya kalau kamu masih belum paham. Kamu catat di buku kamu hal-hal yang penting. Kamu catat semuanya dari awal sampai akhir. Ingat selalu untuk menjaga kesehatannya, hindari kerumunan dan selalu mencuci tangan. Bapak tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.